Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kajian kali ini kami akan mengunggah di dalam surat Al-Anbiya, yakni para nabi, rahasia para nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Artinya, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Shadaqallahul azim. Jadi masing-masing diri manusia kita telah semakin dekat kepada perhitungan amal mereka. Jadi kita manusia ini saat ini lebih dekat dengan syakaratul maut, lebih dekat dengan kematian. Akan tetapi selama ini kita lalai akan itu. Kita tidak tahu sampai usia berapa kita hidup. Akan tetapi kita lalai di dalamnya karena urusan dunia, karena cinta kasihnya terhadap dunia, dan karena diperbudak oleh dunia sehingga lalai dan berpaling dari akhiratnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya selama ini kita tidak mengindahkan keadaan hati kita. Jadi yang dimaksud akhirat itu keadaan hati. Bila hati kita ini masih wujud diri manusianya, masih hidup diri manusianya, masih berkuasa diri manusianya, masih cinta di hati kita akan dunia dan semua urusan-urusannya, inilah yang dikatakan hati yang lalai dari kehidupan akhiratnya. Jadi amalnya raga ini amal dunia, dan amalnya hati inilah amal akhirat. Akan tetapi amal hati kita selama ini condong dan berkiblat kepada badan. Amal hati kita selama ini condong dan berkiblat kepada dunia. Yang difikirkan di dalam hati kita hanyalah babakan dunia daripada babakan keilahian, daripada babakan pengabdian kepada Tuhannya. Jadi akhiratnya
tidak diindahkan, hatinya tidak dihiraukan. Jadi hatinya ikut makmum berkiblat kepada badan-badan ini yang cintanya hanya terhadap dunia. Karena apa? Karena manusianya belum bertuhan, melainkan hanya mentuhankan hawa nafsunya sendiri dan mentuhankan dunia yang dicintainya. Itulah kelalaian kita selama ini. Jadi yang dimaksud kehidupan dunia ini, yakni hati yang masih terkuasai oleh hawa nafsu, yang masih terkuasai oleh kewujudan diri manusia kita daripada kewujudan Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Itulah kehidupan dunia. Jadi yang mestinya hati menghadap Allah, akan tetapi ini hati menghadap dunia. Jadi zahir batinnya masih berada di alam dunia. Jadi meskipun ibadah begitu banyaknya, jadi meskipun begitu tinggi ilmunya, jadi meskipun begitu banyak amal-amalnya, namun bila di dalam hati kita masih manusianya yang lebih wujud daripada Tuhannya, manusianya yang lebih hidup dari Tuhannya, manusianya yang lebih kuasa daripada Tuhannya, maka seluruh amal dan ibadah kita ini hancur, lebur, kotor, dan najis. Karena apa? Karena seluruh apa yang kita amalkan tidak sampai kepada tujuan persembahannya, tidak sampai kepada tujuan pengabdiannya. Karena apa? Karena hati kita selama ini masih buta akan zat siapa yang disembahnya. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi bila Tuhan, bila Allah masih gaib, bila Allah masih tiada bagi kita di hati kita. Jadi takkan mungkin selamanya kita takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah, melainkan menyembah dan mengabdi kepada iblis dan setan yang bersekutu dengan hawa nafsu kita di hati kita. Jadi condong, kiblat dan cinta-cintanya hanya kepada babakan dunia, hanya kepada urusan dunia. Nah, dunia inilah yang diberhala-berhalakan di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ini diterangkan telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai. Karena apa? Karena manusianya tidak bertuhankan Allah di hatinya. Tidak mewujudkan Allah di hatinya. Dan tidak menghadirkan Allah di hatinya kecuali mewujudkan, kecuali menghadirkan hawa nafsunya sendiri yang selama ini sebagai Tuhan, pencipta amal-amal dan pencipta ilmu-ilmunya. Jadi inilah orang-orang yang lalai dari perhitungan-perhitungan amalnya. Kapankah manusia itu bisa menyadari atas perhitungan amal-amalnya? Mereka akan menyadari ketika Allah sudah memberi petunjuk dan hidayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi ketika Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya, maka akan sadarlah manusia tentang jalan akhirat, tentang jalan kepada Tuhannya, tentang cara mengabdi dan menyembah kepada Tuhannya lewat ilmu, hakikat, dan ma'rifat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita lanjutkan di dalam surat Al-Anbiya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Artinya, setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Apa maknanya? Jadi setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat baru dari Tuhannya, berarti ayat-ayat Allah itu kan bukan Al-Quran saja. Ayat-ayat Allah itu bukan di dalam kitab Zabur, Injil, Taurat saja. Akan tetapi ayat-ayat Allah itu ada pada setiap diri manusia, yakni uripe Allah. Jadi inilah yang dimaksud, setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhannya, mereka mendengarkan sambil bermain-main. Karena apa? Karena mereka tidak sadar bahwa itu ayat-ayat Allah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena diri manusianya masih menjadi Tuhan di hatinya. Maka semua ayat-ayat yang baru yang datang kepadanya seolah-olah itu ayat diri manusianya. Jadi bukan ayat-ayat dari Tuhannya, akan tetapi di dalam hati kita itulah ayat-ayatku sendiri. Contoh, ketika kita bangun tidur, seolah-olah bangunnya badan ini dari tidur itu merupakan ayat-ayat manusianya. Karena yang merasa wujud, karena yang merasa hidup, dan karena yang merasa berkuasa, kan masih manusianya yang mentuhani kehidupan dan badan ini selama ini. Jadi semua ayat-ayat itu diakui sebagai ayat-ayatnya manusianya. Mana mungkin manusia bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhannya? Mana mungkin manusia bisa menatap, menyaksikan ayat-ayat yang baru diturunkan oleh Tuhannya? Sementara di hati manusianya tidak bertuhan. Tidak bertuhankan Allah, melainkan mentuhankan iblis dan setan di hatinya. Karena manusia kebanyakan mengikuti nasihat-nasihat iblis dan syaitan. Yakni mengikuti nasihat hawa nafsunya sendiri. Jadi manusia yang seperti ini maka buta akan ayat-ayat Allah, buta akan kewujudan Allah, buta akan kehidupan Allah, buta akan kekuasaan Allah, karena manusianya masih menjadi Tuhan daripada menjadi hamba di hatinya. Jadi inilah rahasia para nabi yang ada di dalam surat Al-Anbiya. Hakikatnya para nabi, ya diri manusia kita sendiri, masing-masing diri manusia kita sendiri. Karena seluruh manusia itu dihidupkan, digerakkan, diutus
diutus hanya oleh Sang Uripe Allah. Diutus hanya oleh penciptanya saja. Akan tetapi mayoritas manusia tidak menyadari bahwa dirinya hanyalah ciptaan. Mayoritas manusia tidak menyadari dirinya hanyalah wakil-wakil Allah. Kebanyakan mayoritas manusia tidak menyadari bahwa dirinya hanyalah diutus oleh Allah. Diutus hidup, diutus bergerak, diutus berkehendak, diutus berkuasa. Jadi bagi hamba yang sudah bertuhan, maka ia bisa kembali ke akhiratnya. Maka amal-amal dunianya, maka solat-solat yang ada di dunianya bisa dibawa menuju kepada akhiratnya. Karena yang ada di hatinya bukan yang fana, bukan hawa nafsunya, bukan diri manusianya, akan tetapi yang nyata, yang wujud, yang hidup, dan yang berkuasa di hatinya hanyalah Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta ini. Maka kekallah apa yang dilakukannya, maka baiklah apa yang dikerjakannya. Kekal dan kebaikan itu karena bukan milik manusianya, akan tetapi milik Tuhannya. Jadi kebaikan itu hanyalah milik Allah. Bila di dalam hati kita yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa dan punya kehendak diri manusianya, semuanya itu keburukan. Meskipun apa yang kita lakukan sesuai dengan tatanan syariat, sholat, ibadah, puasa, berzakat, haji, sedekah, selama di dalam hati kita masih ingkar kepada kewujudan Allah, masih ingkar kepada kehidupan Allah, kepada uripe Allah, masih ingkar kepada kekuasaan Allah, masih ingkar kepada kehendak Allah, apakah itu dinamakan ibadah? Apakah itu dinamakan sholat? Tentunya semua itu hanyalah kemaksiatan, hanyalah keburukan di sisi Allah. Karena apa? Karena hati telah mensekutukan Allah dengan dirinya di hatinya. Meskipun kelihatannya manusia lain berbuat baik, akan tetapi di sisi Allah itu hal buruk, hal yang tercela, hal yang maksiat saja. Jadi semua itu kembali kepada gumpalan darah atau gumpalan daging. Bila gumpalan daging ini kotor, rusak, yakni masih manusianya yang merajai di dalam singgasananya hati, maka semua akan rusak. Dunia akan rusak. Dunia akan jahiliyah. Akan tetapi bila kondisi gumpalan daging ini suci, yakni sudah tidak terkuasai lagi oleh hambanya, tidak terkuasai lagi oleh makhluknya, yakni sudah kembali rojiun kepada Sang Pencipta makhluknya, yakni yang ada hanyalah yang maha suci saja, maka sucilah amal-amalnya, maka sucilah kegiatan-kegiatannya di sisi Allah. Karena manusianya sudah lillahi ta'ala. Karena manusianya sudah kembali tunduk patuh dan bersujud kepada keadamannya, kepada ketiadaannya, kepada kegoibannya, dan manusia sudah
tidak sombong lagi seperti iblis dan setan yang mana tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau tunduk kepada Adam. Jadi tunduk dan bersujudnya iblis dan setan ini mohon maaf jangan digambar-gambarkan seperti sujudnya badan. Maksudnya tunduk patuh sujud kepada Adam itu maksudnya tidak berkuasa lagi atas kehidupan ini. Sudah kembali kepada ketiadaannya. Jadi kita, hawa nafsu kita selama ini kan tidak rela. Hati kita selama ini kan tidak ridho. Bila ada yang mengatakan bahwa diri manusia kita ini sebenarnya tak wujud, tak hidup, tak kuasa. Selama ini kan hati kita tak rela. Bila ada yang mengatakan bahwa diri manusia kita ini tidak ada. Tidak percaya, tidak mau dengan kesombongannya. Karena di dalam hatinya masih berkedudukan menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelanjutan ayat di surat Al-Anbiya ini kita lanjutkan di episode yang akan datang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua selalu diberikan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.